Pemirsa, selalu ada hikmah. Balik lagi dengan dokter luar biasa ini, Masya Allah, Dokter Yusuf yang menginspirasi banget, yang udah jadi kesehatan bagi banyak orang atas izin Allah, karena di kliniknya beliau yang bayar semampunya. Nah, beliau udah berhasil buktiin ya dok ya, berarti bahwa ternyata matematika Allah luar biasa. Luar biasa. Berarti justru ada orang-orang yang justru bayarnya berkali-kali lipat dari yang seharusnya dibayar. Betul. Iya ada ya dok ya? Rekornya berapa dok? Jadi gini Ustadz, sebetulnya kalau sistem kita itu sistem ijab kabul Ustadz. Ya, jadi gimana coba tuh tuh dijelasin? itu kayak orang nikah Ustadz ya, gitu ya. Salaman jadi, gitu salaman, kan? gitu ya. Jadi kita salaman, kemudian kalau non muslim kan kita hanya hanya tanda aja, isyarat aja, ya gitu ya. Jadi kita salaman di situ, kita sampaikan ya bahwa biayanya seharusnya sekian. Ya, seharusnya sekian. Misalkan 1 juta gitu misalkan, ya. 250.000 misalkan ya. 250.000, tetapi ibu mampunya berapa silakan. Gitu ya. Di situ ada proses di mana ada yang namanya ijab dan kabulnya gitu. Ada yang menawarkan dan juga ada yang beliau mampunya berapa. Gitu. Dan itu dengan udah dokter iniin ke semua dokter yang lain, nggak cuma kalau sama dokter aja. Ke semua. Kita ada SOP-nya. Kita harus semuanya melakukan itu. Jadi bisa ijab kabulnya di pendaftaran langsung, gitu ya. Bisa di ruang dokter langsung atau bisa di kasir gitu. Jadi kadang-kadang ada orang yang malu di ruang dokter, bisa di pendaftaran gitu ya. Kalau misalkan mereka di pendaftaran malu, bisa di ruang dokter gitu Ustadz. Jadi kita berikan keluasan mereka ya agar bisa menyampaikan sesuai dengan apa yang mereka mampu gitu kan Ustadz. Berarti saya pengen nanyanya bottom up-nya dulu, paling tingginya rekornya berapa yang justru malah lebih dari yang seharusnya, baru nanti habis itu yang kalau misalkan ternyata mereka nggak ada kemampuan. Ya. Boleh tahu nggak dok, berapa dok? Kira dok? Kalau di tempat saya Ustadz ya, artinya saya dengan pasien itu seperti keluarga Ustadz ya. Jadi kalau misalkan saya libur, saya datang ke rumahnya gitu ya. Kemudian di situ Ustadz luar biasa berkahnya ya. Jadi kita disuguhin berbagai hidangan makanan ya. Kemudian di situ ada sayur-sayuran dan sebagainya ya. Bahkan kalau pasien datang ke klinik pun ada yang bawa ayam hidup ya, ada makanan. Kemarin alhamdulillah saya nggak pernah bikin kue lebaran di rumah Ustadz. Jadi ada pasien yang bawa bayar dengan kue lebaran Ustadz gitu ya. Kemudian juga kemarin kebetulan juga saya tengah malam saya dapat chat Ustadz ya. Ada pasien ngechat ke saya gitu kan dengan dengan ini, kemudian saya telepon juga nangis-nangis ya. Adiknya muntaber ya, muntah dan buang air besar, udah sering dan udah dehidrasi ya. Beliau nggak punya BPJS gitu, kemudian dia tidak punya biaya ya. Akhirnya ya saya telepon datang ke klinik gitu kan, udah tenang aja nggak usah khawatir gitu kan. Akhirnya dia menyampaikan punyanya hanya 25.000 Ustadz ya. Perak ya. 25 rupiah. Bukan dolar dong. Ya, rupiah. Kemudian kita rawat inap sampai 5 hari ya, dan alhamdulillah atas izin Allah sembuh gitu ya. Kemudian juga ada yang sempat datang tukang parkir Ustadz. Tukang parkir, beliau bilang saya belum dapat parkiran ya, parkirannya sepi, dan itu memperlihatkan uang di depan saya Ustadz. Dia buka semuanya. Itu ada receh-receh di situ Ustadz. Koinan ya. Koinan receh itu dia bawa anaknya ya yang demam tinggi Ustadz ya. Kemudian juga saya sampaikan di situ ya. Betul ini mau 5.000 rupiah, saya bilang. Jangan-jangan nanti buat di rumah nggak ada. Tuh, diambil aja buat di rumah gitu kan. Enggak, saya pengen bayar gitu ya. Saya malu. Meskipun adanya 5.000. Adanya 5.000. Ya itu saya tetap karena beliau ingin bayar, saya tetap bayar 5.000, dan ternyata pasiennya demam berdarah Ustaz. Ya Allah, DBD, dan itu perlu penanganan yang cukup lama ya, waktu sampai 7 hari ya kita rawat, dan alhamdulillah atas izin Allah juga diberikan kesembuhan. Ya. Nah tadi gimana akhirnya dok, gimana yang akhirnya nggak sanggup bayar itu gimana jadinya? Jadi kalau mereka itu tadi ya, ada yang tetap disuruh ada effortnya. Ya, jadi ada yang ya hampir banyak ya pasien juga yang memang dia tidak bayar Ustaz. Ya, jadi mereka nggak bayar. Cuman saya ingin bagaimana menanamkan bahwa kita nggak boleh tangan di bawah Ustaz. Ya, mentalnya ya. Mentalnya gitu. Karena meskipun bagaimana gratis pun tetap mereka harus punya mental berusaha dulu Ustaz. Ya. Nah kita ada di situ bisa mereka menggantikan dengan ikrar Pancasila Ustaz.
ya gitu. Disuruh Jadi disuruh nanti ikrar Pancasila. Jadi banyak yang lupa kayaknya tuh. Hijab kabulnya isi Pancasila, Ustaz. Jadi di ruangan dokter saya hijab kabul. Ayo ikat Pancasila enggak gitu ya. Satu, apa namanya, Ketuhanan Yang Maha Esa, kedua dan sebagainya gitu. Nah, itu ternyata Ustaz banyak yang lupa. Khususnya yang sila keempat karena kepanjangan ya. Kalaupun ingat Ustaz ya, kadang-kadang belibet tuh ya gitu ya, seperti itu. Nah, kenapa sih saya mengikrarkan Pancasila gitu ya? Karena saya pertama menyatakan bahwa kalau kita semua kembali ke Pancasila, selesai masalah di negeri ini. Seharusnya. Gitu ya? Seharusnya. Yang gitu satu aja udah beres harusnya. Satu aja Ketuhanan Yang Maha Esa udah selesai. Iya, dia nggak akan korup, nggak akan nyuri. Nggak akan korup, nggak akan nyuri, nggak akan ada orang yang sakit yang tidak tidak dilayani ya. Kemudian juga karena itu udah nomor satu, kita udah takut sama Allah gitu. Betul. Kan seperti itu. Kemudian juga kalau mereka juga, kita ada program juga Ustadz yang namanya berobat dengan 10 botol plastik bekas. Oh boleh pakai gitu. Jadi kita ada kerjasama dengan dengan pengepul Ustadz ya. Jadi kita simpen kupon di sana nah mereka bisa tuker tuh 10 botol plastik bekas. Nanti mereka bawa kupon dan kuponnya dibawa ke klinik. Kenapa sih botol plastik bekas ya? Karena berdasarkan data ya bahwa saat ini Indonesia menjadi negara kedua terbesar yang menghasilkan sampah plastik ke lautan. Dan sampah itu butuh 500 tahun untuk bisa terurai. Nah, dan itu akhirnya menjadi global warming ya. Kita udah ngomongin kalau di luar itu udah ngomongin masalah pemanasan global ya gitu kan. Nah, ini mungkin saya harus bikin aware mereka gitu ya, bahwa lingkungan itu penting gitu kan. Sekaya apapun ya pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi kalau alam kita rusak gitu ya, kita nggak akan bisa hidup di dunia ini gitu kan. Seperti Allah, itu. Begitu pemirsa, alhamdulillah ternyata kebesaran Allah berhasil beliau buktikan. Dan tadi ada tata cara lain bagi yang ternyata tidak mampu, bisa dibikin. Yang penting mentalnya tetap jangan minta, jangan dibawa, tetap dilakukan, ada effort di dalamnya. Masih penasaran dengan hikmah selanjutnya? Jangan kemana-mana, tetap di Selalu Ada Hikmah. Ada satu yang saya selalu menjadi quote saya gitu ya. Dunia adalah tempat untuk mendebarkan kebaikan ya, dan mempersiapkan kematian yang dirindukan.